Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Baik, yang saya hormati dosen pengampu Abdullah Merjani STMT dengan mata kuliah Perancangan Percobaan DOE atau Design of Experiment dengan judul Factorial with Blocking. Oke, sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya, kami adalah dari kelompok 5. Saya sebagai ketua Muhammad Iqbal Azikri dengan NPM 17010047 dan rekan saya berikutnya ada Wulandari. Perkenalkan, nama saya Wulandari Apostolik dengan NPM 17010049 dan ada rekan saya Joshua. Kenalkan, nama saya Joshua Tampu Bolon, NPM saya 17010011. Berikutnya ada teman saya Juan Rico Spitonga. Kenalkan, nama saya Juan Rico Silitonga, NPM 17010031. Dan selanjutnya ada rekan saya Ezuandi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ezuandi, NPM saya 17010041. Selanjutnya ada teman saya Putri Limadani. Nama saya Putri Limadani, NPM 17010027. Baik, itulah ada anggota-anggota kami dari kelompok 5. Oke, selanjutnya. Saya akan menjelaskan materinya. Dari latar belakang masalah. Jadi, sebuah eksperimen dilakukan untuk meningkatkan hasil proses kimia. Ada 4 faktor yang dipilih dan 2 ulangan percobaan acak lengkap yang dijalankan. Dengan menganalisa percobaan untuk mencari nilai signifikan dan tidak signifikan. Ada 4 faktor yang dipilih dan 2 ulangan percobaan acak lengkap yang dijalankan. Hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut. Oke, perhatikan tabel berikut. Di mana ada kolom treatment combination yang terdapat ada huruf A, B, C, D, dan gabungan antara A, B, C, D. Dan kolom selanjutnya ada replicate, di mana ada 2 pengulangan, 1 dan 2. Dan di sini ada hipotesis 0. Diterima jika yang pertama, faktor A replicate 1 sama dengan faktor A replicate 2. Dan hipotesis 0 diterima jika yang kedua faktor B replicate 1 sama dengan faktor B replicate 2. Hipotesis 0 diterima jika yang ketiga faktor C replicate 1 sama dengan faktor C replicate 2. Hipotesis 0 diterima jika yang keempat faktor B replicate 1 sama dengan faktor D replicate 2. Dan selanjutnya ada hipotesis 1. Hipotesis 1 diterima jika yang pertama, faktor A replicate 1 tidak sama dengan faktor A replicate 2. Hipotesis 1 tidak diterima jika yang kedua, faktor B replicate 1 dan tidak sama dengan faktor B replicate 2. Hipotesis 1 diterima jika yang ketiga, faktor C replicate 1 tidak sama dengan faktor C replicate 2. Hipotesis 1 diterima jika yang keempat, faktor D replicate 1 tidak sama dengan faktor D replicate 2. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Wulandari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini kita ada 4 faktor dan 2 replicate ya. Next. Oke, di sini ada masalah, yaitu belum adanya pertimbangan dalam percobaan soal 7.5 dan menganalisa percobaan untuk mencari nilai signifikan dan tidak signifikan. Next. Tujuan penelitian yaitu memahami soal yang telah diberikan, menentukan nilai signifikan dan tidak signifikan terhadap percobaan pada minimal. Dan ketiga, menganalisa hasil dari percobaan berdasarkan eksperimen pada minimal. Baiklah, di sini kita akan menganalisa data yang diteruskan oleh rekan saya Joshua.
Oke. Berikut saya menjelaskan tentang cara menganalisa menggunakan Minitab. Berikut datanya. Next. Oke, sebelum kita menganalisa, dahulu kita harus mengklik start. Kita pilih DOE. Kemudian kita ke faktorial. Kita klik create factorial design. Setelah itu kita rubah faktornya menjadi 4, number of faktornya. Kemudian kita klik design. Kemudian kita pilih full factorial karena kita ingin mencari keseluruhannya. Kemudian kita ganti replicate corner point dengan number block pointnya menjadi 2. Karena tercantum pada data pakai 2 blok dan 2 replicate. Oke. Kemudian kita klik faktor. Dan di sini kita memastikan tipenya numerik bukan huruf atau teks, dan kita memastikan juga dari angka yang terkecil hingga besar. Kemudian kita klik OK. Dan kemudian kita pilih option. Nah, di sini kita matikan randomize range-nya agar tidak terjadi pengacakan pada data. Kita unklik. Kemudian kita OK. Kemudian kita pilih result. Kita pilih summary table, table, dan design table. Kita pilih OK. Dan kemudian kita memakai tipe of design-nya 2 faktorial yang default generator yang biasa dipakai umum dan untuk mengecek 2 sampai 15 faktor. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini kita lihat terdapat 4 faktor dan 32 kali running, 2 blok, ada 4 desain, dan 2 replicate. Dan kita berikutnya harus memastikan desain table-nya sama dengan yang ada di worksheet. Seperti minus-minus, positif-positif. Jika sudah sama, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Juan Rico. Dan selanjutnya di sini untuk data respon, kita bikin tabel baru, respons. Kita ambil datanya dari soal dan kita urutkan. Baik, setelah data telah diinput,
kita klik start. Selanjutnya DOE, faktorial, dan analisis factorial design yang warna merah. Kita pencet responnya, select. Selanjutnya terms. Untuk angkanya kita ubah, bikin 3, dan untuk di bawahnya kita unklik individu blok dan oke. Dan selanjutnya ke grab, klik normal dan Pareto. Dan selanjutnya klik 4-in-1 dan klik oke. Dan selanjutnya ke result. Di sini pastikan data sudah benar. Dan selanjutnya klik oke. Dan klik lagi oke. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ezwandi. Baik, dari penjelasan teman saya sebelumnya, di sini sudah didapatkan hasil dari analisis data respon ya. Di sini sudah ada diagram. Pertama ada residual plot respon. Yang kedua ada diagram Pareto chart. Dan yang ketiga ada normal plot of the standard effect. Baik, saya akan menjelaskan tentang factorial fit respon terhadap 4 faktor. Berdasarkan hasil analisa data teman saya sebelumnya, telah didapatkan hasil dari respon terhadap 4 faktor, yaitu A, B, C, dan D. Di sini terdapat nilai p-value untuk semua faktor. Yang pertama ada faktor A dengan nilai p-value yang berada di bawah alfa 0,05, yaitu untuk faktor A nilai p-value-nya yaitu 0,000. Menjadikan faktor A ini menjadi faktor yang paling signifikan atau paling berpengaruh terhadap faktor kimia. Faktor A ini menjadi faktor pertama, faktor yang paling signifikan. Yang kedua ada faktor ABC. Faktor ABC ini adalah faktor A kali B kali C. Hubungan antara 3 faktor. Faktor ABC ini menjadi faktor yang signifikan kedua karena memiliki nilai p-value-nya, yaitu bisa dilihat di sessionnya. Nilai p-value untuk faktor ABC adalah 0,014. Nilai p-value ini berada di bawah alfa 0,05, sehingga menjadikan faktor ini menjadi faktor yang kedua yang paling berpengaruh terhadap faktor kimia. Selanjutnya ada faktor A kali B. Faktor A kali B ini adalah faktor terakhir yang paling signifikan terhadap faktor kimia, dikarenakan faktor A kali B ini mempunyai nilai p-value yaitu 0,047, di mana nilai p-value ini masih berada di bawah alfa 0,05. Selanjutnya ada analisis of varian terhadap respon atau kode unit, di mana di sini
Untuk faktor A masih memiliki nilai alfa di bawah 0,05 yaitu 0,00, masih sama terhadap faktor respon terhadap 4 faktor di atas tadi. Yang kedua ada hubungan 2 faktor, di mana faktor A kali B masih menjadi faktor yang kedua, yaitu faktor yang paling berpengaruh terhadap faktor kimia yang mempunyai nilai value 0,047. Selanjutnya ada 3 interaksi 3 faktor, di mana faktor A kali B kali C itu masih menjadi faktor kedua yang berhubungan terhadap faktor yang paling signifikan atau berpengaruh terhadap faktor kimia. Faktor A kali B kali C ini menjadi faktor yang kedua yang paling signifikan. Berikutnya ada visual observation for response. Ini adalah bisa dibilang kesimpulan dari faktorial respon tadi di atas. Selanjutnya ada alias struktur. Di sini untuk faktor ABCD ini adalah faktor yang tidak punya interaksi. Untuk A kali B dan A kali C hingga seterusnya ini adalah faktor yang mempunyai 2 hubungan interaksi. Selanjutnya ada 3 hubungan interaksi, maksudnya 3 faktor yang berhubungan. Ada A kali B kali C, A kali B kali D, dan seterusnya. Baik, mungkin di sini saja penjelasan saya mengenai hasil analisa dari data respon. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Putri Madani mengenai kesimpulan yang telah kami dapatkan. Baik, berikut kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya Putri Madani. Kepada saudari Putri Madani, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang data kami analisis menggunakan Minitab. Berdasarkan analisa data pada 4 faktor A, B, C, D yang dilakukan, maka didapatkan hasil dari percobaan pada Minitab, yaitu terdapat 3 faktor yang paling berpengaruh atau signifikan terhadap proses kimia, yaitu faktor A, yang kedua faktor A kali B kali C, dan yang ketiga faktor A kali B. Faktor A dengan nilai P value-nya yaitu 0,00, lebih kecil dari alfa 0,05. Yang kedua, faktor A kali B kali C dengan nilai P value-nya yaitu 0,014, lebih kecil dari alfa 0,05. Dan ketiga, faktor A kali B dengan nilai P value-nya yaitu 0,047, lebih kecil dari alfa 0,05. Begitulah kesimpulan yang kami dapatkan dari analisa data pada 4 faktor. Baik, terima kasih untuk Saudari Putri telah menyampaikan kesimpulan dari penjelasan factorial with blocking dengan 2 blok. Oke, terima kasih rekan-rekanku sekalian. Sekian dari kami, kelompok 5. Sebelum kami tutup, inilah penjelasan tentang factorial with blocking dengan 2 blok dan 4 faktorial. Jangan lupa di-share dan komen dan like. Di-share ya, jangan lupa untuk penjelasan dan wawasan untuk kalian semua. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata bagi kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.